Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel yang berbagi informasi, memberikan narasi, dan tentu saja menerima aspirasi. Ya sahabat-sahabat, kali ini saya akan membacakan berita ya, seperti biasanya di season pembacaan berita kita akan mengangkat tema atau membacakan berita dari PDIP ya, yang siapkan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi di Pilkada Jateng. Ini pernyataan dari Sekjen PDIP ya. Saya coba bacakan ya. Sekretaris Jenderal PDIP Perjuangan Hasto Kristianto mengaku menyiapkan kadernya Andika Perkasa dan Kepala LKPP Hendrar Prihadi di Pilkada Jawa Tengah 2024. Rupanya PDIP menyiapkan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi untuk Pilkada Jawa Tengah 2024. Cukup strategis ya kalau kita sedikit analisa ya tentang pencalonan atau penempatan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi di Pilkada Jawa Tengah 2024. Walaupun isu-isu sebelumnya kalau PDI akan mengusung Anies Baswedan dan wakilnya Andika Perkasa untuk maju di Pilgub DKI Jakarta ya. Namun hari ini pernyataan Sekjen dari PDIP Hasto Kristianto seakan-akan menjawab polemik ya, menjawab isu-isu di publik ya tentang sosok Andika Perkasa yang digadang-gadang akan maju di Pilgub DKI Jakarta mewakili atau berpasangan dengan Anies Baswedan. Namun di di PKS sendiri sudah memberikan pernyataan bahwa Anies akan dipasangkan dengan Sohibul Iman ya oleh partai PKS. Baik, saya akan lanjutkan beritanya ya. Juga sama Pak Andika, misalnya selain di Jakarta itu ada yang mengusulkan di Jawa Tengah ya. Ada Pak Hendi juga ya, kata Hasto saat meninjau persiapan puncak peringatan bulan Bung Karno di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Sabtu 29.06 kemarin ya. Hasto mengatakan Ketua DPP PDIP Puan Maharani sedang melakukan kajian di internal partai terkait Pilkada Jawa Tengah bersama Bang Pacul ya. Bang Pacul kita tahu ya sebagai kader dari PDIP juga ya. Wuryanto dan Utut Adianto, waduh, kayaknya kalau tidak salah mantan pencatur internasional ya. Utut Adianto itu kan termasuk kader dari PDIP kalau tidak salah seperti itu. Hingga kini kata Hasto PDIP masih terus meletakkan sebelum akhirnya memutuskan secara final calon yang bakal diusung. Baik sahabat-sahabat, tentu saja terjawab ya polemik bahwa Anies akan dipasangkan dengan Andika Perkasa untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Ternyata Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan atau mempersiapkan untuk Andika Perkasa dengan siapa tadi wakilnya Hendrar Prihadi di Pilkada Jawa Tengah 2024. Otomatis kalau seandainya ini terjadi ya tentu saja PKB ya, yang di lain sisi gitu kan, PKB dan Nasdem mungkin kita juga akan tunggu apakah akan bergabung dengan PKS yang secara percaya diri udah menyatakan dirinya untuk usung Anies dan menjadikan kader dari PKS Muhammad Sohibul Iman untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Dan pertanyaannya, apakah
PKB mendapat koalisi atau tambahan partai yang tentu kita ketahui bahwa tidak mungkin PKS itu bisa maju sendiri ya, harus ada partai yang bisa menemaninya karena kursi persyaratan untuk tentu kursi dari persyaratan untuk mencalonkan cagup dan cawagup itu tentu kurang ya, dan PKS pun harus mengajak partai lain untuk berkoalisi ya, atau untuk bergabung mengusung Anies dan Sohibul Iman untuk maju di Pilkada di Jakarta. Nah, pertanyaannya, kalau ibaratnya pasangan atau pernyataan hari ini terrealisasi oleh PDIP akan memajukan Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi di Pilgub Jawa Tengah, tentu saja untuk DKI Jakarta partai PDIP ini mengusung siapa ya. Nah, ini patut kita ikuti ya perkembangan beritanya. Apakah dia akan bergabung dengan PKS gitu untuk mengusung Anies dan Sohibul maju di Pilgub DKI Jakarta 2024. Kesempatan tidak terlalu banyak ya, karena sejauh ini tentunya tidak ada partai yang dominan ya, partai yang besar yang bisa mengusung kader calon dan wakil calon untuk maju di Pilgub atau di Pilkada. Dan bagaimana peluang Anies dan Sohibul Iman seandainya terjadi dan tentu saja terrealisasi ya rencana PKS untuk mengusung Anies dan Sohibul di Pilkada DKI Jakarta. Tentu cukup menarik kalau kita ikuti ya. Tetapi tentu saja PKS dengan suara perolehan kursi yang sekarang, tentu saja partai PKS tidak bisa mengusung sendiri ya. Artinya mereka harus bekerja sama, harus berkoalisi dengan partai yang lain ya. Seperti peluangnya itu seperti seperti PKB ya, lalu ada Nasdem, bahkan PDIP pun kalau kita lihat ya, istilahnya ada peluang ya, kayaknya ada ketertarikan gitu dari beberapa pernyataan kader elit PDIP ya, seperti ada Adian Apitupulu, lantas sekjennya sendiri kan beberapa kali di pertemuan di beberapa kesempatan menyatakan ketertarikannya. Tidak bisa kita diungkiri ya bahwa sosok Anies Rashid Baswedan itu populer ya, kuat sosoknya. Bahkan partai-partai seperti yang kemarin berseberangan dengan partai-partai yang mengusung tema perubahan ya, yang kita tahu kemarin PDIP itu waktu di Pilpres mengusung pasangan Mahfud MD. PKS masih buka opsi ganti cawagup pendamping Anies ya. Masih dari CNN News ya. Presiden PKS Ahmad Saihu membuka peluang mengganti Sohibul Iman dari calon wakil gubernur Jakarta dan pendamping Anies Baswedan. Nama Sohibul Iman masih bisa diganti sesuai hasil kerjasama atau koalisi dengan partai lain. Pasalnya PKS masih membutuhkan koalisi dengan partai lain agar memenuhi syarat untuk mendaftarkan cagup dan cawagup ke KPU. Saihu mengatakan PKS terbuka untuk melakukan negosiasi, salah satunya dengan PDIP. Lihat nanti, kata PDIP juga mencalonkan. Itu nanti kita komunikasi berikutnya kita akan lakukan nanti, kata Saihu di Hotel Shahid Jakarta ya. Yap, sahabat Agus Salim Channel, seperti di awal kita bahas ya, rencana PKS untuk mengusung
Anies dan Sohibul Iman maju di Pilkada DKI Jakarta 2024 itu tentunya bukan tanpa syarat. Ya, sekarang kita lihat ya, kursi dari PKS ya sebagai syarat untuk bisa mengusung dan mencalonkan calonnya ya, atau calon gubernurnya untuk maju di pilkada, tentu saja tidak memenuhi syarat ya, kurang dari 4 kursi kalau tidak salah ya. Artinya suka tidak suka, mau tidak mau ya memang PKS tentunya harus berkoalisi ya, harus menjalankan komunikasi dengan partai-partai yang lain ya, untuk melengkapi persyaratan gitu. Nah, tentu saja di sini juga kalau kita melihat ada PKB, ada Nasdem juga ya, dan tentu saja walaupun berseberangan di Pilpres kemarin ya, PDIP pun membuka peluang ya, asal mungkin ya bisa dibicarakan lah, bisa negosiasi. Jadi partai-partai yang seperti PKB, Nasdem, PDIP bahkan kalau saya lihat bisa memperlihatkan ketertarikannya ya untuk bergabung. Bahkan PKS hampir dinyatakan sudah bergabung ya, hampir pasti gitu, hampir pasti bisa dikatakan bisa mendukung dan bergabung dengan PKS untuk mengusung Anies dan Sohibul. Tentu saja kalau pilkada itu menarik ya, strategi pragmatis ya, seperti politik ya politik yang terjadi atau ideologi politik yang hari-hari ini ya semakin pragmatis ya. Tentu saja berhitung ya, untung rugi itu kan tentu mereka akan memperhitungkan untung dan ruginya, yaitu pragmatis sekali ya. Kita sudah tidak asing ya, kita sudah tidak mempertanyakan cara-cara mereka lagi, sudah biasa gitu bagi mereka. Kemarin berseberangan ya, besok kita berdampingan, kemarin berseteru ya, hari ini bersalaman. Sangat dinamis sekali kalau politik di Indonesia itu. Oke. Terlebih polemik maju atau tidak, terrealisasi atau tidak rencana-rencana partai seperti PKS ya, yang sudah memproklamasikan, menyatakan diri ke publik akan mengusung Anies dan Sohibul. Tetapi lihat di ujungnya nanti ya, apakah rencana dari awal atau rencana yang jauh-jauh hari ya beritakan ke publik itu akan terrealisasi di akhirnya? Masih jauh ya, Agustus nanti itu seharusnya partai-partai itu udah siap gitu ya, karena di Oktober nanti tentu saja akan digelar ya pilkada serentak atau pilgub serentak di seluruh Indonesia. Artinya sampai hari ini komunikasi politik mereka tentu masih banyak peluang dan terbuka ya, silahkan aja. Kalau kita mengikuti sedikit perkembangan dari barusan CNN Indonesia ya, update setiap hari ya, terkait nama partai-partai pengusung ya, baik dari koalisi atau dari oposisi juga ya. Menarik ya, Andika, Pak Hasto akan merencanakan memasang Andika dengan wakilnya atau Pak Hendrar tadi ya di Pilgub Jawa Tengah. Akhirnya Pak Hasto memutar arah haluan untuk mengusung Andika yang digadang-gadang tadinya akan menjadi wakil Anies di Jakarta, tetapi ya hari ini pernyataan dari statementnya ternyata akan dipasangkan di Jawa Tengah. Begitu menariknya. Dan tentunya selain Jawa Tengah, Jawa Barat pun
PAN bersiap-siap tentunya ya, seperti Zulkifli Hasan kemarin akan menaikkan Desi Ratnasari dengan siapa mantan wali kota Bogor itu kan, untuk maju juga di Jawa Barat. Ini kan bagian dari politik ya, bagian dari elit politik, di mana musim pemilu mereka sibuk ya, mereka sibuk mempersiapkan kader-kadernya itu untuk maju dan menguasai pilgub ataupun pilkada atau pilbu. Pokoknya kader-kadernya itu akan dimajukan semuanya di daerah ataupun di wali kota gitu kan. Nah itu 2024 itu musim pemilu ya, musim pilpres. Tentu KPU disibukkan ya, Bawaslu juga disibukkan. Bagaimana perannya? Kita cermati juga bagaimana peran kali ini yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu, karena memang di pilpres kemarin ya, lembaga yang ditunjuk negara ya, lembaga independen seperti KPU, Bawaslu yang seharusnya independen itu terindikasi ya curang dan melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang ataupun norma-norma apapun ya bentuknya. Itu akan jadi bahan masukan dan PR ya bagi penyelenggara, badan penyelenggara negara untuk memperbaiki citranya. Baik sahabat-sahabat AS Channel dimanapun Anda berada, tidak henti ya, seru kalau seandainya pilgub ini bersih ya, dilakukan bersih tanpa cawe-cawe, tanpa kehadiran politik uang gitu, atau politik bansos, atau politik apapun, politik yang tidak baik ya, politik yang haram untuk memenangkan dengan cara-cara yang tidak baik itu, cara-cara yang gentong babi, cara-cara yang box and barrel gitu ya, seperti kita mengenal istilah itu seperti di pilpres kemarin ya itu. Jadi kita mengharapkan pilpres atau pilgub atau apapun bersih ya, tentunya genuine. Jadi kita mengharapkan pemilu yang jujur tentunya ya, itu kita sebagai masyarakat menginginkan hal itu. Kemajuan demokrasi tentunya kita juga harus tuntut ya, pemilu yang bersih, jujur, adil, bebas dari KKN ya tentunya. Gitu yang mau kita bahas ya, sahabat-sahabat Agus Salim Channel dimanapun Anda berada. Segitu dulu ya perjumpaan kali ini, mudah-mudahan informasi dan beritanya sangat bermanfaat. Baik, di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.